Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صراط القائم والبعض إنك لا
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghawt. Yang maksudnya kurang lebih, siapa saja yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam sedang khatib tengah berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya mari kita diam, kita simak baik-baik khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib. Sudah itu mari kita berupaya mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah.
وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan melalui mimbar Jumat yang mulia ini, mengajak kita semua secara khusus Al-Fakir Khatib untuk terus meningkatkan keimanan, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha sekeras mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang yang datang ke rumah kita, kemudian membawa bisikan, membawa oleh-oleh, membawa harta benda, maka ketika kita menerimanya, dalam hati kita atau mungkin secara lisan mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang lain, ketika kita menerima upah akibat dari pekerjaan yang kita lakukan, atau menerima gaji bulanan yang kita terima, dalam hati kita atau mungkin secara lisan kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keadaan yang lainnya, kita cepat, mudah merasakan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu adalah hal yang sangat positif. Tetapi ketika kita merasakan satu kebahagiaan dalam rumah tangga misalnya, dalam pergaulan misalnya, atau kita merasakan begitu nikmatnya, begitu indahnya yang namanya kesehatan ini, tetapi kadang-kadang lisan ini tidak mudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bahagia sekali rasanya, alhamdulillahirabbil alamin, saya dalam keadaan sehat walafiat, sementara tetangga jamaah lain sedang berada di rumah sakit. Kadang itu tidak terlintas. Begitu kondisi yang lainnya yang bersifat non material. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya sebagian kita kaum muslimin merasakan, bahkan mungkin meyakini yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang berupa harta benda, yang bisa tampak, yang bisa kita rasakan langsung, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kita melupakan ternyata rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya berupa materi, tetapi selain dari itu, lebih dari itu, sebagiannya telah Khatib sebutkan. Namun rezeki-rezeki ini, baik yang bersifat harta benda atau yang bukan harta benda, kata para ulama, dia memiliki tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini menukil dari berbagai sumber, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan 4 tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang pertama adalah al-mal, huwa adna darajatir rizq. Yang pertama adalah harta benda, tetapi posisi atau tingkatan harta benda ini adalah adna, berada pada tingkatan yang paling bawah dari sekian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mencari
harta begitu mudah. Mencari harta bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi seluruh manusia diperintahkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda. Oleh karena itu ketika seseorang berusaha, Allah pun memberikan rezeki. Baik dia itu orang bertakwa kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, bahkan orang kafir pun, orang musyrik pun, ketika dia menjalankan satu usaha, Allah Subhanahu wa ta'ala pada umumnya memberikan rezeki kepadanya. Mudah dicari, mudah didapatkan oleh kita semua, oleh manusia. Namun posisi harta adalah adna minar rizq. Dia adalah berada pada posisi yang dasar dari tingkatan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemahaman kita bahkan mungkin menjadi keyakinan kita, rezeki itu tidak hanya pada harta benda, tetapi kita tingkatkan keyakinan kita bahwa rezeki itu adalah juga selain harta benda, sehingga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari akibat berbagai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-afiyah, hiya a'la darajatir rizq. Yang kedua ini adalah rizki berupa kesehatan, tingkatannya adalah a'la, lebih tinggi dari harta tadi. Kita sudah merasakan begitu pentingnya, begitu berharganya yang namanya nikmat berupa kesehatan. Untuk apa atau harta tidak begitu berarti bagi kita kalau kita sang pemilik dalam keadaan sakit-sakitan. Tetapi ada orang yang bahagia meskipun hartanya tidak banyak atau mungkin sedikit, tetapi begitu bersyukurnya, bahagianya ketika dia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang berupa kesehatan ini, dia mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam kenyataannya mungkin sang hatib sendiri masih lalai, tidak pandai mensyukuri nikmat yang berupa kesehatan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ada dua keadaan, ada dua nikmat yang manusia itu banyak lalai sekali. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat ternyata banyak sekali manusia lalai terhadap dua nikmat itu. As-sihhah wal farad, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, mengajak kita semua, mari kesehatan, mari waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini kita syukuri dengan cara terus berusaha menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ada namanya salahul abna, anak yang soleh. Wa afdalu anwa'ir rizq. Anak yang soleh tingkatannya adalah merupakan rizki yang utama, yang paling utama dari sekian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu syukurnya, begitu bangganya orang tua apabila dalam keluarganya lahir tumbuh generasi-generasi yang saleh. Siapa memang anak yang saleh? Kata sebagian ulama, anak yang saleh adalah anak yang taat, patuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu dia patuh dan taat kepada orang tuanya. Ketika diperintah, ketika diarahkan, begitu mudahnya dia memenuhi panggilan seruan Allah dan seruan arahan orang tuanya. Ulama lain mengatakan siapakah anak saleh itu?
anak saleh adalah anak yang mukmin, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi manusia apabila dalam dirinya, dalam keluarganya, anak-anaknya ternyata ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setidaknya anak saleh itu adalah anak yang beriman, kemudian beramal saleh. Tidak disebutkan anak pintar, tetapi adalah salahul abna, anak-anak yang saleh. Ini adalah rezeki yang afdal, rezeki yang paling utama menurut ulama kita Syekh Mutawalli Asy'arani. Keuntungan, keberkahan lainnya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, berada di alam barzah, dengan doa anaknya dia mendapatkan investasi kebaikan, pahala, meskipun dia sendiri sudah tidak melaksanakan ibadah karena sudah berada di alam barzah. Ada 3 amalan ketika manusia meninggal dunia, amalan ini adalah pahalanya mengalir terus menerus. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekatin jariyah, aw waladin salihah, aw ilmin yuntafa'u bih. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, kemudian ilmu yang dimanfaatkan untuk kebaikan dan untuk umat manusia pada umumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat ada namanya rezeki ridallah rabbil alamin, keridaan Allah Tuhan semesta alam. Posisinya adalah bahwa tamamur rizq, dia merupakan kesempurnaan rezeki dari semua rezeki-rezeki yang antara lain disebutkan tadi. Keridaan Allah tentu yang utama yang kita cari. Mengapa kita datang ke masjid memenuhi seruan Allah? Dalam rangka mencari ridha Allah. Mengapa kita bekerja meninggalkan keluarga, mencari nafkah? Dalam rangka mencari ridha Allah. Karena itu ridha Allah ini terus kita upayakan agar keberkahan dalam hidup kita rasakan. Bahkan di kehidupan akhirat pun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang-orang yang diridainya dan dia ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shaliati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka itu adalah makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan balasan kelak di akhirat, di yaumil qiyamah, surga Aden, surga yang mengalir airnya terus menerus. Mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu besar yang tidak mereka rasakan ketika hidup dunia. Sifat daripada kenikmatan surga itu adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbil bashar. Nikmatnya surga itu yang kita rasakan, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengungkan dengan telinga, dan tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hati kita. Begitulah nikmatnya, begitulah indahnya surga bagi orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari berbagai rezeki yang mungkin kita rasakan, mungkin kita peroleh, sebagian yang disebutkan oleh ulama kita ini, mari kita syukuri, mari kita manfaatkan, mari kita pergunakan untuk dalam rangka mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin waj'alhum farajan qariba ya Allah, waj'alhum farajan qariba ya Allah, waj'alhum farajan qariba ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamani salah. Mari para jamaah kita luruskan, rapatkan saf yang masih kosong di depan. Yang lebih afdal silahkan diisi, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.